A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadil awsiya'il mardiyyin bi afdali salawatika alaihim wa bi afdali barakatika alaihi wa alaihimussalam wa ala arwahihim wa jasadihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Busyari Ali pada acara Hikmah Jumat. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala aktivitas keseharian kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hikmah Jumat kali ini saya akan berbicara tentang hakikat kurban adalah membunuh ego kita. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ibadah kurban ini dengan sebuah peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 104 sampai dengan 107, di mana Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan 108, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika itu mewahyukan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi beliau untuk menyembelih, memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkonsultasi dengan Nabi Ismail sebagai putra pertama beliau. Maka Nabi Ismail alaihi salam berkata terhadap Nabi Ibrahim, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membunuh Nabiullah Ismail alaihi salam, tetapi Allah hanya meminta untuk membunuh rasa memiliki Ismail. Karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Ya Ibrahim, hari ini aku tukar pengorbanan anakmu dengan hewan kibas, tetapi nanti cucu dari kekasihku akan mengorbankan dirinya sendiri." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin." Dan kami Allah Subhanahu wa taala tebus dia Ismail alaihi salam dengan sembelihan yang agung, dan kami tinggalkan semua ini, kami berlakukan sembelihan agung tersebut pada orang-orang yang akan datang. Inti dari berkurban adalah membunuh ego dan perasaan yang paling benar sendiri, bukan daging dan darah yang jadi wasilahmu pada Allah, namun keterjagaanmu dari kefasikan dalam bingkai ketakwaan. Ketika kita memahami di dalam surah Al-Hajj ayat 37, statement itu menunjukkan bahwa daging kurban itu bukanlah sesajen untuk menyogok Allah Subhanahu wa taala, tapi keterbesitan hati jiwamu hingga melahirkan takwa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat kurban itu apa? Ketika Allah sampai pada wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dia Ismail alaihi salam yang menjadi kurban Nabi Ibrahim bidzibhin azim. Makna dari sembelihan yang agung ini apa? Dan di dalam riwayat, jika bukan karena pengorbanan yang agung yang dipersembahkan oleh Imam Hussein di Karbala, maka Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzibhul azim adalah
Imam Al-Husain alaihi salam mengorbankan diri beliau disembelih seperti disembelihnya domba yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia pada setiap hari raya Idul Adha, demi tegaknya Islam Muhammad yang dibawa oleh kakeknya beliau Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadainahu bidibhin azim, dan kami menebusnya dengan pengorbanan yang agung. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Wahai Ibrahim, siapakah makhlukku yang paling engkau cintai?" Ibrahim alaihi salam menjawab, "Wahai Tuhanku, engkau tidak menciptakan siapapun yang lebih aku cintai daripada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, apakah engkau lebih mencintainya ataukah engkau lebih mencintai dirimu?" Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, "Tidak, aku lebih mencintainya daripada aku mencintai diri sendiri." Allah berfirman, "Apakah engkau lebih mencintai putranya ataukah engkau lebih mencintai putramu?" Ibrahim menjawab, "Aku lebih mencintai putranya, ya Allah." Allah berfirman, "Apakah penyembelihan putranya secara jalim oleh para musuhnya lebih menyakitkanmu, ataukah penyembelihan putramu sendiri dalam ketaatan kepadaku?" Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, "Wahai Tuhanku, tentu saja penyembelihan putranya oleh para musuh-musuhnya akan lebih menyakitkan aku." Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sekelompok orang yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi yang karena permusuhan dan kejaliman akan menyembelih putra Husain, putranya Al-Husain, seperti penyembelihan seekor domba, karenanya mereka akan pantas menerima murkaku." Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi sangat sedih mendengar berita ini dari Tuhan, merasakan kepedihan dalam hatinya dan mulai menangis. Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, aku menerima kesedihanmu dan kedukaanmu disebabkan penyembelihan Husain sebagai ganti kesedihan yang akan engkau alami untuk pengorbanan putramu Ismail, dan aku akan menganugerahkan ganjaran-ganjaran tertinggi karena menderita berbagai musibah." Sumber ini dinukil dari kitab Uyun Al-Akhbar Ar-Ridha alaihi salam jilid 1 bab 17 hadis nomor 1. Jadi wa fadainahu bidzibhin azim, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihi salam, digantilah Ismail tersebut dengan kibas. Tetapi makna wa fadainahu bidzibhin azim, kemudian watarakna alaihi fil akhirin, kami gantikan dia Ismail bidzibhin azim dengan sembelihan yang agung sebagai bukti yang akan terjadi pada orang-orang setelahmu wahai Ibrahim, adalah di mana penyembelihan pengorbanan Nabi Ibrahim secara hakikatnya pada waktu itu sekalipun tertolak dengan pengorbanan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, karena dan beliau berkata, kemudian Al-Quran mengabadikannya, yang dimaksud dengan bidzibhin azim adalah penyembelihan yang agung itu bukan seekor domba, tetapi dari anak keturunan Ibrahim pada masa yang akan datang, yaitu putra atau cucu dari Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Husain. Terjadi pembantaian pada 61 Hijriah di padang Karbala. Semoga diri kita senantiasa menjadikan momentum Idul Adha, bagaimana kita membunuh ego kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang telah mentaati secara totalitas terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam yang dimaksud dalam ayat ini bidzibhin azim, penyembelihan yang agung yang terjadi pada 61 Hijriah di padang Karbala, semata-mata Imam Al-Husain cucu Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengembalikan agama kakeknya Rasulullah SAW yang dirusak oleh orang-orang sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad SAW.
Sampai berjumpa pada hikmah Jumat yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.